Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Polisi tangkap pencuri mobil patroli polisi dan motor milik warga. Gubernur keluarkan surat edaran bagi wisatawan asing tentang kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi selama berwisata di Bali. Tradisi pindah patah jelang Waisak. Warga berderma pada biksu yang berjalan menuju Wihara Sakyamuni. Wisatawan mancanegara yang dituangkan dalam surat edaran Gubernur Bali serta berbasis budaya berkualitas. Gubernur Bali Wayan Koster menggelar konferensi pers khusus menyikapi banyaknya pelanggaran hukum dan kesusilaan yang dilakukan oleh para wisatawan asing di Bali. Usai rapat koordinasi dengan seluruh bupati dan wali kota Sebali, Gubernur mengecam tindakan para turis asing yang tidak menghormati hukum dan budaya serta adat istiadat di Bali. Untuk itu, Gubernur Bali mengeluarkan surat edaran nomor 4 tahun 2023 tentang tatanan baru bagi wisatawan mancanegara selama berada di Bali. Surat edaran ini memuat 12 kewajiban dan 8 larangan yang harus dipatuhi wisatawan asing selama di Bali. Beberapa kewajiban diantaranya memuliakan kesucian pura, pertiba dan simbol-simbol keagamaan yang disucikan. Turis juga harus sungguh-sungguh menghormati adat istiadat, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal masyarakat Bali. Beberapa larangan diantaranya memasuki Utamaning Mandala dan Madianing Mandala tempat suci kecuali untuk keperluan sembahyang dengan menggunakan busana adat Bali. Turis juga dilarang memanjat pohon yang disakralkan, berkelakuan yang menodai tempat suci. Koster pun menegaskan bagi turis asing yang melanggar akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Kaitan dan kewajiban yaitu mewajibkan wisatawan mancanegara untuk A. Memuliakan kesucian pura, pertema dan simbol-simbol keagamaan yang disucikan. B. Dengan sungguh-sungguh menghormati adat istiadat, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal masyarakat Bali dalam kegiatan prosesi upacara dan upakara yang sedang dilaksanakan. C. Memakai busana yang sopan, wajar, dan pantas pada saat berkunjung ke kawasan tempat suci, daya tarik pariwisata, tempat umum, dan selama melakukan aktivitas di Bali. D. Berkelakuan yang sopan di kawasan suci, kawasan wisata, restoran, tempat perbelanjaan, jalan raya, dan tempat umum lainnya. 3. Wisatawan mancanegara yang melanggar ketentuan pada angka 1 dan angka 2 akan ditindak tegas berupa pemberian sanksi atau proses hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Gubernur Bali pun menambahkan bahwa surat edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Untuk sosialisasi dan menjadi pengetahuan bersama, maka kewajiban dan larangan ini akan dicantumkan dalam lembaran khusus yang disertakan dalam paspor pada saat wisatawan asing melakukan proses imigrasi di Bandara I Gusti Ngurah Rai dan Pelabuhan Benoa Bali. Arianto Hutapea melaporkan dari Kota Denpasar. Gubernur Bali mengundang seluruh bupati dan wali kota serta perangkat pemerintah daerah untuk mengadakan rapat koordinasi di Gedung Wiswa Sabha Kantor Gubernur Bali. Rapat yang berlangsung Rabu siang khusus membahas tata kelola pariwisata Bali yang belakangan dihiasi pemberitaan ulah para turis asing yang melanggar hukum dan susila. Rapat ini terasa lebih istimewa dan menarik perhatian karena undangan rapat yang disampaikan oleh Gubernur menyebutkan adanya arahan dari Presiden kelima Megawati Soekarno Putri. Khusus wali kota dan bupati diwajibkan hadir tanpa mewakilkan.
Tertulis juga gubernur akan melaporkan kepala daerah kabupaten kota yang tidak hadir kepada Presiden kelima Megawati Soekarno Putri. Undangan rapat ini menjadi viral di media sosial. Warganet menyoroti mengapa Presiden kelima seakan masih memiliki otoritas birokrasi pada pemerintahan daerah. Gubernur menjelaskan bahwa arahan tersebut merupakan bentuk kepedulian Megawati terhadap pariwisata Bali. Ini menunjukkan kepedulian dan kecintaan yang begitu tinggi dari Presiden kelima Ibu Megawati Soekarno Putri yang sangat prihatin melihat perkembangan wisatawan belakangan ini yang semakin marak adanya penodaan terhadap kesucian alam Bali dan juga tidak menghormati budaya Bali. Jadi saya diperintahkan untuk melaksanakan rapat koordinasi ini. Sebenarnya saya sedang berproses untuk menyiapkan surat edaran, baru kita akan rapat koordinasi. Maka dengan adanya perintah Ibu Mega sebagai Presiden kelima, rapat koordinasi ini memang sudah harus dilaksanakan karena surat edarannya sudah selesai yang harus dikoordinasikan pelaksananya. Jadi buat saya arahan Ibu Megawati itu luar biasa. Jarang seorang tokoh nasional memiliki kepedulian langsung disampaikan kepada kepala daerahnya untuk membangun daerahnya agar berjalan dengan lebih baik. Saya sangat berterima kasih kepada Ibu Megawati Soekarno yang begitu cinta dan peduli dengan Bali. Jadi jangan ditanggapi lain, ini luar biasa. Saya aja sebagai gubernur nggak mikirnya sejauh itu. PDI Perjuangan menganggap wajar pemanggilan bupati dan wali kota se-Bali karena hampir seluruh pimpinan daerah di Bali berasal dari PDIP. Terlepas dari surat rapat koordinasi yang menimbulkan polemik, para pemimpin daerah di Bali sudah seharusnya membuat peraturan yang lebih ketat bagi wisatawan asing yang melancong ke Bali. Sektor pariwisata memang menjadi andalan utama Bali, tetapi ulah segelintir turis asing yang nyeleneh dan melanggar aturan hukum dan adat istiadat tidak boleh dibiarkan. Pemerintah Provinsi Bali pun akhirnya mengeluarkan surat edaran nomor 4 tahun 2023 mengenai kewajiban dan larangan bagi wisatawan asing selama berada di Bali. Arianto Hutapea melaporkan dari kota Denpasar. Berjalan sejauh 4 km, para biksu dari Wihara Buddha Sakyamuni ini memperoleh derma dari para umat Buddha yang telah menantinya melintas di Jalan Gunung Agung Denpasar Kamis pagi. Berderma dengan memberi sejumlah makanan dan minuman kepada para biksu adalah salah satu tradisi yang dilakukan umat Buddha menjelang perayaan Waisak yang dikenal dengan nama Pindapata. Saat Pindapata, seorang biksu dilarang untuk mengemis. Namun ketika menerima derma dari warga, maka para biksu wajib mendoakannya agar memperoleh berkah melimpah. Yang menarik, wujud toleransi antar umat sangat kental terlihat dalam tradisi Pindapata di Denpasar kali ini. Selain umat Buddha, umat lain juga turut berderma kepada para biksu yang akan mengakhiri perjalanannya di Wihara Buddha Sakyamuni. Ya, ngasih bante. Itu harus makanan, selain makanan gimana? Boleh obat-obatan, susu. Boleh jubahnya bante boleh. Artinya apa aja? Ya seikhlasnya umat, nggak dipatok harus gini, nggak gitu. Bante nggak pernah minta gitu. Sebagai warga, harapannya di hari Waisak apa, Bu? Ya semoga diberikan kesehatan, rezeki dilancarkan, kebahagiaan terus datang di kehidupan kita. Ya, karena saya ingin berdana dan berdana itu harus ke sesama agama gitu kan. Ke semua agama juga boleh. Yang penting kita udah berniat baik, ikhlas untuk berbuat baik. Makanan berupa makanan seperti ini dah. Sudah saya sediakan makanan ini dah. Seperti ini. Saya rutin atau gimana Bu sebelum-sebelumnya? Ya, setiap tahun ada, cuma waktu pas kemarin Covid itu hilang kan, nggak ada acara ini, baru sekarang ada lagi. Tapi Ibu mau rutin itu? Iya. Ya. Sejak kapan itu? Udah lama. Setiap Waisak pasti ada acara Pindapata ini gitu. Dan Ibu Ya. Ya. Terakhir tahun 2019 kan ada tuh. Pas Covid hilang, nggak ada. Ini baru ada lagi gitu. harapan Ibu terkait kegiatan ini apa?
Ya semoga semua orang bisa berbuat baik, bisa beramal, bersedekah lah, meskipun beda agama gitu. Tradisi ini kerap dilakukan setiap jelang perayaan Waisak. Hanya pada saat pandemi yang lalu, tradisi ini tidak dilakukan. Warga ikhlas memberi kepada biksu dan berharap di hari Waisak, umat diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Untuk berbuat baik kepada tangga ya, karena itu tradisi dari Theravada juga. Untuk dari umat sendiri apa saja yang bisa disumbangkan atau diberikan kepada biksu? Oh, itu untuk keperluannya biksu, bisa makanan, keperluan obat-obatan, juga untuk keperluan biku yang lainnya. Terkait ada umat lain yang ikut pindah patah ini seperti apa tanggapan atau? Ya, enggak apa-apa, itu kan semua bisa berbuat baik untuk menanam biji kebaikan itu aja. Harapan di hari Waisak ini? Ya, harapan sampai ini semoga di semua lingkungan bisa tenang, moderasi juga dari lingkungan semua ini bisa baik semua dari segala lingkungan masyarakat dan sesama antar agama. Pindah patah merupakan tradisi umat Buddha yang dilakukan setahun sekali jelang perayaan Waisak. Tradisi ini sebagai bentuk berbuat kebajikan melalui persembahan kebutuhan pokok kepada para biku berupa makanan, obat-obatan, dan jubah. Umat agama lain dipersilakan juga untuk memberikan derma sebagai wujud rasa saling menghargai dan kasih antar sesama. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar.